Sebelum dunia mengenal teknologi finansial, hidup tak semudah sekarang. Bagi banyak orang, kebutuhan mendesak seringkali menjadi ujian paling berat. Di saat terdesak, satu-satunya harapan hanyalah mengetuk pintu tetangga, berharap uluran tangan datang di tengah kesulitan. Tak ada jaminan, tak ada transfer instan, hanya kepercayaan dan belas kasihan yang menjadi penghubung. Begitulah cara bertahan hidup di masa itu, dengan beban di hati dan air mata yang tak bisa disembunyikan. Dalam satu genggaman, uang jutaan rupiah bisa cair dalam hitungan menit. Ribuan perusahaan bermunculan menawarkan kemudahan transaksi, pinjaman, hingga investasi. Semua tanpa perlu ke bank. Inilah kisah di balik gelegar teknologi finansial, sebuah perjalanan antara harapan, risiko, dan masa depan. Perjalanan vintage di Indonesia dimulai sekitar 1 dekade lalu. Dari sistem pembayaran hingga pinjaman peer-to-peer, layanan keuangan kini ada di ujung jari. Perusahaan vintage menjanjikan efisiensi, kemudahan, dan inklusi keuangan, terutama bagi mereka yang tak terjangkau bank. Menurut saya sih pinjaman online itu sangat membantu ya, terutama untuk kaum yang lagi gak ada uang atau yang kita kenal dengan istilah buntu ya kan ya zaman sekarang. Namanya juga kan lagi kepepet, ditambah juga prosedur pinjaman online itu kan sangat mudah ya. Cukup KTP, headphone dengan foto kita, jadi otomatis terpadu. Bagi sebagian orang, vintage adalah jawaban atas kebutuhan keuangan. Ya pemirsa, kalau dilihat secara indukku fintech perlu terus berinovasi. Pertumbuhan fintech di Indonesia. Pemerintah mendorong berbagai program untuk membayar pinjaman serta bunganya. Namun, di balik kemajuan, gelombang baru masalah pun muncul. Tak sedikit masyarakat yang tergoda pinjaman mudah lalu terjebak dalam bunga mencekik. Sekarang kita bersama dengan salah satu masyarakat yang termasuk korban dari pinjaman ilegal. Dengan siapa, Bu? Mak Betty, Pak. Oke, Mak Betty. Apa benar, Bu? Ibu adalah salah satu korban dari pinjaman online ilegal ini? Benar, Pak. Saya adalah korban dari pinjaman online ilegal dana cepat, Pak. Mungkin apa, Bu, harapan Ibu ke depan? Harapan saya, pemerintah dan pihak OJK dapat membantu saya untuk menyelesaikan masalah ini, Pak. Saya menyesal sekali. Saya menyesal, sudah minjem. Saya bingung harus bayar kemana. Hutang saya di mana-mana, makanya saya minjem. Tapi ternyata ini sangat menakutkan. Data pribadi saya diancam akan disebar. Terus saya selalu diteror, Pak. Pesan-pesan Ibu buat masyarakat di depan sana yang masih menggunakan dana cepat ini? Pesan saya, kita harus lebih bijak lagi dalam memilih aplikasi, Pak. Lebih baik kita memilih yang langsung bekerja sama dengan pihak OJK dan juga bisa langsung ke perbankan syariahnya, Pak. Oke, terima kasih, Bu, udah mau diwawancara. Oke, pelajaran buat masyarakat di luar sana untuk tetap pintar dalam memilih aplikasi-aplikasi yang dapat mencarikan uang. Mungkin itu saja. Terima kasih. Beberapa dari mereka bahkan mendapat teror dari penagih hutang yang tak beretika, menyebar data pribadi hingga membuat tekanan psikologis luar biasa. Di sisi regulator, kejar-kejaran antara inovasi dan aturan pun belum berakhir. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia telah bergerak. Mereka menerbitkan aturan, membatasi bunga, hingga menindak vintage ilegal. Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir pada hari ini. Agenda kita hari ini adalah evaluasi penindakan terhadap vintage ilegal dan juga implementasi pembatasan bunga. Baiklah, kepada Ibu Ratna silakan dimulai. Terima kasih Bu Sinta, saya izin menyampaikan dari sisi perlindungan konsumen. Nah, kami masih banyak sekali mendapat pengaduan nih terkait aplikasi pinjaman online ilegal. Nah, meskipun kita sudah melakukan kebijakan yaitu menghapus aplikasi pinjaman online ilegal, namun penyebaran mereka ini semakin bervariatif. Baik, pada yang lain silakan. Izin Bu Sinta, betul yang dikatakan Ibu Ratna. Dari sisi hukum, celahnya ada pada pendaftaran entitas. Banyak dari mereka beroperasi tanpa izin atau mengubah nama domain secara cepat setelah diblokir.
Kami juga menemukan beberapa aplikasi ilegal yang menyusup ke Play Store menggunakan nama yang menyerupai vintage legal. Bunga yang dikenakan masih sangat tinggi, bahkan ada yang masih 1000% per tahun. Oke, jadi saya juga menyarankan untuk kita tingkatkan edukasi publik yang dimana masyarakat ini kan banyak yang tidak mengetahui perbedaan dari vintage legal maupun vintage ilegal. Nah, kita bisa nih untuk menggencarkan kampanye terutama untuk para mahasiswa, para pelajar, dan juga para masyarakat setempat. Baiklah, saya sudah setuju dengan pendapat yang kalian sampaikan. Akan tetapi, selain edukasi, penegakan hukum itu juga lebih jelas, harus lebih tegas. Nah, saya minta tolong kepada Ibu Ratna untuk mengkoordinasikan kembali kepada aparat penegak hukum atas penindakan konsumen yang sudah diancam tadi, dan juga saya minta tolong kepada Ibu Ratna untuk kembali menyiapkan strategi atas pelayanan terhadap pelayanan pengaduan. Siap Bu, kami juga akan mengembangkan sistem layanan aduan secara digital untuk lebih cepat ditanggapi dan ditindaklanjuti. Kami juga sedang merevisi aturan baru untuk mempersempit ruang gerak entitas ilegal, terutama pada sisi identifikasi dan pelacakan. Dari sisi pengawasan, kami akan update sistem monitoring agar lebih responsif terhadap aplikasi baru yang mencurigakan. Oke, jadi kami akan menyiapkan materi yang mudah dipahami dan juga mudah untuk mereka serap bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk para masyarakat yang setempat. Saya harap koordinasi kita tetap solid dan juga kita tidak hanya membatasi bunga, melainkan kita harus melindungi masyarakat dari praktik keuangan yang merugikan. Nah, perlu saya tekankan kembali bahwasannya vintage ini memungkinkan kita tidak hanya melihat angka saja, tetapi melihat dari keindahan dan juga harapan dari transaksi pembelian. Nah, mungkin rapat kali ini kita cukupkan saja pada hari ini. Terima kasih. Namun, regulasi sering tertinggal oleh kecepatan inovasi. Ribuan aplikasi tak terdaftar tetap beredar bebas di internet. Solusi tak cukup hanya pada pengawasan. Edukasi finansial menjadi kunci agar masyarakat lebih bijak dalam menggunakan layanan vintage. Kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil sangat dibutuhkan untuk membangun ekosistem vintage yang sehat, adil, dan transparan. Di tangan yang tepat, ia mampu mengangkat kesejahteraan bangsa, tapi tanpa pengawasan dan kesadaran, ia bisa menjadi pedang bermata dua. Vintage bukan hanya tentang keuangan, tapi tentang memberdayakan semua orang untuk punya kendali atas hidupnya.